Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita akan membahas tentang para monster biju, atau dalam pengertian yaitu monster siluman berekor yang memiliki cakra sangat besar. Diketahui awal mula biju berasal dari pohon dewa yang ditanam oleh Kaguya. Pohon tersebut melahirkan sesosok makhluk bernama Ekor 10 alias Jubi, yang mana makhluk ini dianggap sangat berbahaya karena kekuatannya berpotensi dapat menghancurkan dunia. Dikarenakan itulah, seusai Kaguya disegel, Hagoromo memecah Jubi menjadi 9 biju berekor. Mereka dipencar Hagoromo ke seluruh penjuru bumi. Selain bertujuan untuk mencegah kebangkitan Ekor 10, mereka juga diberi tugas untuk menjadi penyeimbang bagi perdamaian manusia. Tugas berat yang diberikan pada ke-9 biju ini berlandas pada kekuatannya yang luar biasa. Sebagai bagian dari Jubi, mereka memiliki pasukan cakra yang melimpah ruah, memiliki kekuatan elemennya tersendiri, mampu melakukan telepati sesama biju, mampu meregenerasi luka dengan cepat, mampu berbagi cakra dengan wadah Jinchuriki, serta dibekali kelebihan unik yang berdasar pada wujudnya masing-masing. Bahkan tanpa terkecuali, semua biju mewarisi jutsu kuat yang dimiliki oleh Jubi. Namanya adalah Biju Dama, sebuah jutsu yang mampu menghasilkan tembakan bola energi padat. Oleh karena itu, di luar dari kemampuan basicnya ini, di sini kita akan membahas kekuatan para biju terkuat. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Shukaku, monster ekor 1. Monster berekor 1 ini memiliki tubuh pasir dengan wujud yang mirip seperti tanuki, yaitu hewan rakun yang berasal dari negara Jepang. Untuk kekuatannya sendiri, Shukaku dibekali penguasaan elemen dasar berupa angin dan tanah, yang mana dengan kedua elemen ini, khususnya elemen angin, dia mampu menciptakan dua jutsu serangan berbahaya. Pertama yaitu Futon Renkudan, menghembuskan tembakan angin yang sanggup meratakan sebuah hutan, dan kedua yaitu Futon Sasandan, menggunakan hembusan angin kencang untuk meningkatkan kekuatan pasir milik Gaara. Selain itu, sesuai dengan wujudnya, Shukaku juga memiliki penguasaan terhadap elemen pasir, sebuah elemen yang dia banggakan karena kekuatan pertahanannya yang sangat kokoh. Terbukti dengan elemen ini, Shukaku mampu menghalau berbagai serangan kuat seperti tebasan Susanoo, mengabaikan bagian tubuh yang terpotong, meringkus lawan-lawannya dengan pasir, serta yang paling hebat, menciptakan jutsu segel bernama Sabaku Sotaiso untuk mengubur lawannya hidup-hidup di dalam pasir berbentuk piramid. Mata Tabi, monster ekor 2. Pasti kalian setuju, Mata Tabi adalah biju yang memiliki penampilan paling badass, di mana wujudnya mirip seperti seekor macan dengan tubuh yang diselimuti api biru. Selaras akan perwujudannya, Mata Tabi dikenal sebagai biju yang paling lincah. Dia mampu bergerak cepat secara fleksibel, mau itu menggunakan refleksnya untuk menghindari serangan, ataupun menggunakan kecepatannya untuk melancarkan serangan berupa cakaran. Ditambah lagi, Mata Tabi juga dibekali penguasaan terhadap elemen alam yaitu elemen api. Dengan elemen apinya ini, Mata Tabi mampu menciptakan satu jutsu serangan yang cukup kuat, namanya adalah Byoen Hoka. Kemampuannya yaitu membentuk bola api berkobar yang dapat dia luncurkan untuk menghancurkan lawan-lawannya. Isobu, monster ekor 3. Diperlihatkan, Isobu memiliki penampilan yang menyerupai kura-kura besar, di mana wujudnya dilengkapi cangkang kepiting dengan duri-duri tajam di sekujur tubuh. Melalui bentuk fisik tersebut, Isobu yang notabene adalah makhluk air mampu mengakali kekurangannya di daratan, seperti yang tercermin dari dua jutsunya. Pertama yaitu Chodan Koro, menggulung tubuhnya menjadi bola untuk memantul dan bergerak cepat, dan kedua yaitu Kagenade, menggunakan duri-duri tajamnya untuk melancarkan serangan berupa hantaman.
Di luar dari kemampuan fisiknya ini, Isobu juga memiliki penguasaan hebat terhadap elemen air. Hal itu bisa dilihat dari jutsunya bernama Suiton Daikai Suidan. Kemampuannya yaitu melepaskan tembakan air untuk menghancurkan pertahanan lawan, menenggelamkan mereka, serta menghanyutkannya bersama gelombang ombak yang dia hasilkan. Son Goku, monster ekor 4. Son Goku adalah biju dengan wujud seekor monyet raksasa, di mana dia dibekali otot-otot besar, bulu-bulu tebal berwarna merah, serta 2 taring yang menonjol di bagian mulut. Dengan tubuh berototnya itu, Son Goku mampu mengerahkan kekuatan fisiknya yang kuat. Dia mampu melancarkan tendangan keras, bergerak dengan cukup lincah, dan juga mampu membanting biju ekor 8 dengan cukup mudah. Selain itu, Son Goku juga dibekali penguasaan elemen alam berupa api dan tanah, yang mana berkat gabungan kedua elemen tersebut, dia pun bisa menggunakan Kekkei Genkai elemen lava. Tercatat, hanya ada 2 jutsu yang sempat Son Goku gunakan melalui kekuatan elemennya. Pertama yaitu Kakazan, mampu menciptakan ledakan gunung berapi yang dapat menghasilkan lava panas, dan kedua yaitu Enen Hoka, mampu melepaskan semburan aliran api panas berwarna hijau. Kokuo, monster ekor 5. Jika dilihat sekilas, Kokuo menyerupai perwujudan seekor kuda. Dia memiliki kulit putih dengan 2 tanduk panjang yang runcing, disertai 2 tanduk yang lebih pendek di bagian depan. Seolah mencerminkan wujudnya ini, Kokuo dapat berlari dengan kecepatan tinggi, yang mana dengan kecepatannya tersebut, dia pun sanggup melepaskan jutsu bernama Tsunori, yaitu sebuah jutsu yang dapat menyeruduk lawan menggunakan tanduk-tanduknya. Sama seperti para biju lain, Kokuo juga memiliki penguasaan terhadap jutsu elemen. Dia dibekali 2 elemen alam yaitu air dan api, sehingga hal itu pun membuatnya bisa menghasilkan Kekkei Genkai berupa elemen uap mendidih. Walau Kekkei Genkai-nya tersebut belum pernah ditunjukkan, tapi ada beberapa Jinchuriki yang sempat memanfaatkan kekuatan ini. Contohnya seperti Han yang menggunakannya untuk memperkuat tendangan, dan juga Naruto yang menggunakannya untuk melelehkan es milik Kaguya. Saiken, monster ekor 6. Saiken memiliki wujud seperti siput. Hal itu bisa dilihat dari kulitnya yang gemulai dengan lendir yang menutupi sekujur tubuh. Untuk kekuatannya sendiri, Saiken dibekali elemen alam yaitu air. Hanya saja air yang dihasilkannya memiliki sifat lengket, seolah-olah telah dicampur dengan lendirnya. Melalui sifat lengketnya inilah, Saiken mampu menggunakannya untuk tujuan menjebak lawan, di mana lawan yang terjebak nantinya tidak akan bisa bergerak, sehingga hal itu pun akan membuat rekan-rekannya bisa melancarkan serangan lanjutan. Di samping itu, Saiken juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan zat korosif dalam bentuk cairan dan gas. Untuk zat korosif cairan, dia bisa menggunakan jutsu Hiruma. Kemampuannya yaitu mengeluarkan cairan coklat yang mampu memberi efek luka bakar. Sedangkan untuk zat korosif gas, dia bisa menggunakan jutsu Chirokyu. Kemampuannya yaitu menyebarkan gas dalam jumlah sangat banyak yang mampu memberi efek pembusukan. Nukenin Utakata no 6. Chomei, monster ekor 7. Chomei adalah biju yang memiliki wujud seekor serangga, atau lebih tepatnya serangga yang berasal dari jenis kumbang tanduk. Dengan wujudnya ini, Chomei mampu memanfaatkan semua anggota tubuh di dalam pertarungan, seperti menggunakan sayap untuk bisa terbang, menggunakan tanduk untuk melancarkan serudukan, menggunakan mulut untuk menggigit lawan, serta yang paling unik, menggunakan sifat serangga untuk menciptakan kepompong, yang mana kepompongnya ini berguna untuk menahan serangan dan juga memperlambat teknik penyerapan cakra milik lawan. Di luar dari semua itu, Chomei juga dibekali satu jutsu merepotkan bernama Rinpun.
Jutsu ini sempat dikeluarkan oleh Jinchurikinya yaitu Fu. Kemampuannya adalah menghasilkan serpihan bubuk bercahaya yang sanggup membutakan penglihatan milik lawan. Gyuki, monster ekor 8. Gyuki atau lebih kerap dipanggil Hachibi ini merupakan biju yang berwujud makhluk mitos Ushi-Oni, di mana dia memiliki tubuh gurita raksasa dengan kepala sapi yang bertanduk dua. Berbicara mengenai kekuatan bertarung, Gyuki sangat mahir dalam menciptakan berbagai pertahanan dan serangan. Dari segi pertahanan, dia mampu menggunakan 8 tentakelnya untuk mengurung tubuh guna menghalau segala serangan. Sementara dari segi serangan, dia mampu melancarkan pukulan keras, melilit lawan dengan tentakelnya, serta menghempaskan mereka dengan cukup mudah. Selain itu, Gyuki juga memiliki kemampuan khusus yang dapat mengeluarkan tinta hitam. Hal itu bisa dilihat dari 2 kesempatan, seperti ketika dia menggunakan tinta untuk membutakan lawan di dalam air, dan juga ketika dia menggunakan tinta untuk menciptakan cloning yang dapat menjerat tubuh lawan. Ditambah lagi, sebagai biju berekor 8, Gyuki dibekali 3 jutsu pamungkas yang sangat kuat. Pertama yaitu biju Hachimaki, menggunakan 8 tentakelnya untuk menciptakan badai angin tornado yang sangat besar. Kedua yaitu biju Juho, melepaskan cakra dalam jumlah banyak untuk menghasilkan tembakan laser. Dan ketiga yaitu Renzoku Bijudama, melepaskan tembakan Bijudama secara beruntun untuk dapat menggempur lawan-lawannya. Kurama, monster ekor 9. Biju yang dimiliki karakter utama ini memiliki penampilan yang cukup simpel. Selaras dengan mitosnya, dia berwujud siluman rubah berekor 9 dengan bulu berwarna oranye. Untuk kekuatannya sendiri, pasti kalian setuju jika Kurama adalah yang terkuat. Hal itu bukan berdasar pada jumlah ekornya, melainkan karena dia memiliki kecerdasan, pengalaman bertarung, serta jumlah cakranya yang melimpah ruah jauh melebihi para biju lain. Maka dari itu, tidak heran Kurama dianggap memiliki peran besar pada Jinchurikinya yaitu Naruto, karena memang selama ini dia telah memberi cakra yang sangat besar dalam membantu Naruto menjadi ninja terkuat. Bukti dari peran besarnya ini bisa dilihat dari bagaimana Naruto mampu mengakses cakra Kurama untuk bertransformasi, seperti dalam mode cakra Kyuubi yang mampu membuatnya berubah ke dalam wujud serba oranye, di mana perubahan ini akan meningkatkan semua potensi kekuatan. Lalu dalam mode biju yang mampu memanifestasikan wujud Kurama ke dalam bentuk cakra, di mana wujud ini akan membuat Naruto dapat melepaskan berbagai jutsu-jutsu kuat. Dan juga dalam mode Baryon yang mampu merubahnya ke dalam wujud serba merah, di mana perubahan ini akan meningkatkan kekuatan Naruto secara ekstrim, membuatnya sanggup menandingi kekuatan besar Otsutsuki bernama Ishiki. Kemudian jika dilihat secara individual, Kurama juga dinilai sebagai biju yang luar biasa kuat. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kemampuan yang pernah dia tunjukkan, seperti mampu merasakan emosi negatif seseorang, melakukan meditasi untuk menggunakan energi alam, menggunakan 9 ekornya untuk melepaskan tembakan laser, menghempaskan 1 tangan untuk menciptakan badai tornado, melancarkan tembakan destruktif yang keluar dari dalam mulut, serta mampu menembakkan bola Bijudama secara beruntun yang sanggup menghancurkan area luas. Jubi, monster ekor 10. Sebagai induk dari ke-9 biju di atas, Jubi memiliki wujud awal yang terlihat sangat menyeramkan, di mana dia hanya memiliki 1 mata Rinne Sharingan disertai giginya yang sangat tajam. Kekuatan yang dimiliki Jubi tak perlu diragukan, dia memiliki cakra yang tidak terbatas, yang mana dengan cakranya ini, dia mampu melakukan 3 hal. Pertama yaitu melepaskan jutsu Tenpenchi. Jutsu ini memungkinkannya untuk dapat menciptakan fenomena bencana alam, mau itu berupa badai petir, banjir bandang, atau bahkan gempa bumi.
Kedua, yaitu memberi akses pada Jinchurikinya untuk menggunakan cakra Rikudo. Hasil yang didapat, mereka akan bertransformasi ke dalam wujud Rikudo seperti halnya yang terjadi pada Madara dan Obito. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan potensi serangan Bijudama, yang mana dengan peningkatan ini, dia bisa melepaskan berbagai macam variasi tembakan disertai daya hancur yang jauh lebih besar. Selain diberkahi cakra besar, Jubi juga dibekali penguasaan terhadap jutsu elemen alam yaitu elemen kayu. Dengan jutsu ini, dia sanggup memanipulasi akar-akar pohon dewa untuk menjerat banyak lawan, menyerap cakranya sampai habis, dan juga membuat mereka seketika kurus kering kerontang hingga meninggal dunia. Ditambah lagi, Jubi juga memiliki satu kemampuan yang sangat unik, itu adalah kemampuan untuk bisa membelah diri. Kemampuan ini tentu terbilang sangat merepotkan bagi lawan, pasalnya ketika Jubi disegel, dia bisa menciptakan ribuan pasukan bersenjata sebagai upaya untuk menghalau atau memberi perlawanan pada musuh. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.